Haleluya. Yang diberkati Tuhan angkat tangan. Puji Tuhan. Senang sekali melihat saudara diberkati Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 kita baca bersama. 3, 4. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Katakan amin. Saudara, suatu hari filsuf terkenal Immanuel Kant itu sedang duduk di taman. Dia sedang merenung, dia sedang berpikir. Lalu seseorang datang kepadanya. Apa yang sedang Anda lakukan? Maka Immanuel Kant menjawab, saya sedang berpikir. Orang ini bertanya lagi, siapa Anda? Itulah yang saya pikirkan, kata Immanuel Kant. Siapa diri saya? Who am I? Siapa diri saya? Siapa kita, saudara? Siapa saudara? Kalau kita mencari jawaban siapa kita di filsafat, saudara tidak akan pernah menemukannya. Kalau saudara mencari jawaban siapa diri kita melalui ilmu pengetahuan, juga kita tidak bisa menjawab. Jawabannya hanya ada dalam Alkitab. Pertama, kita adalah mahakarya Allah, ciptaan terbesar Tuhan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan dengan firman. Hari pertama Allah menciptakan terang. Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Lalu Allah menciptakan bintang-bintang. Allah juga cuma berfirman, jadilah bintang-bintang. Maka bintang-bintang pun jadi. Allah ingin menciptakan ikan di laut. Maka Allah juga hanya berfirman, jadilah ikan di laut, maka ikan pun jadi. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak berkata, jadilah manusia. Tetapi Allah turun ke bumi, lalu mengambil sebongkah tanah liat, lalu membentuk manusia. Jadi Allah berkarya. Bukan cuma membentuk manusia, tetapi Allah juga menghembuskan nafas, memberikan bagian dirinya ke dalam manusia. Jadi di dalam diri kita ada dua hal, ada dua dimensi. Dimensi kesementaraan dan dimensi kekal. Dimensi yang sementara adalah tubuh yang terbuat dari tanah. Dimensi kekal adalah hidup. Jadi hidup kita kekal, karena hidup kita adalah bagian dari Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Kedua, kita diciptakan segambar dengan Allah. Malaikat tidak diciptakan segambar dengan Allah, apalagi binatang. Binatang sama sekali tidak segambar dengan Allah. Kita manusia yang segambar dengan Allah. Itu sebabnya kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, maka Allah turun ke Taman Eden, lalu menghampiri manusia, lalu ngobrol, bicara dengan manusia. Artinya apa? Allah menempatkan diri sederajat dengan manusia, selevel. Allah turun, Adam dan Hawa datang, lalu mereka berbincang-bincang, mereka bercakap-cakap. Senang sekali bisa bicara dengan Allah. Dan itu hanya bisa dilakukan karena Allah menciptakan kita segambar. Itulah diri saudara. Dan yang terpenting adalah tujuan penciptaan kita adalah kasih. Bukan iseng. Iseng-iseng ciptain manusia yuk. Tetapi kasih menjadi dasar, menjadi tujuan utama dari penciptaan kita. Jadi saya diciptakan, saudara diciptakan supaya tujuannya adalah supaya Allah bisa mengasihi. Saudara bayangkan, malaikat lebih mulia dari kita sekarang.
tapi nanti tidak. Sekarang, tetapi Allah tidak mengasihi malaikat sebesar Dia mengasihi kita. Dia tidak mengasihi malaikat lebih besar dari Dia mengasihi saya, mengasihi saudara. Tidak ada ayatnya karena begitu besar kasih Allah akan malaikat. Tidak. Tidak ada juga ayatnya malaikat ditebus dalam dosa. Tidak, sebab Lucifer tidak ditebus lagi, tapi kepada kita. Jadi kasih adalah tujuan dan dasar utama Allah menciptakan kita. Itu sebabnya Allah bisa menyalurkan kasih-Nya kepada kita, dan kita bisa membalas kasih Allah. Katakan amin. Kita bisa membalas kasih Allah dengan apa? Dengan pujian, dengan penyembahan, dengan melakukan kebenaran, dengan menyadari bahwa Allah Maha